وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muslim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan umur, kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh walaupun kita masih dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan, dalam suasana PSBB. Namun demikian kita semua alhamdulillah masih dikaruniai umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah suasana duka juga yang menyelimuti bangsa kita, berbagai ragam musibah dan bencana yang semakin terasa, dan juga kita merasakan duka sebagai kaum muslimin. Tentu kita merasakan sangat berduka dengan meninggalnya beberapa orang ulama yang kita cintai. Karena ada satu musibah yang bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berlindung sekali dari musibah ini, yaitu apa? Musibah dari ketika kita ditimpa keburukan dalam urusan agama. Ada satu doa, potongan doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau timpakan kepada kami musibah dalam urusan agama kami. Nah, ini tentu dengan meninggalnya beberapa orang ulama kita, terutama Syekh Ali Jabir, tentu kita sangat merasakan duka yang amat sangat mendalam, dan kita berhusnuzan beliau secara pribadi insya Allah termasuk orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon semoga akan lahir Syekh Ali Jabir berikutnya. Sebagaimana beliau kan selalu mengulang-ulang obsesinya itu ingin melahirkan sejuta hafiz, ya, sejuta penghafal Al-Quran. Luar biasa. Nah, mengapa demikian? Kita patut bersedih, kita patut berduka karena meninggalnya ulama itu diyakini sebagai satu musibah yang tidak tergantikan. Nabi menggambarkan dalam satu hadis, yaitu musibah yang tidak tergantikan, lubang yang tidak tertambal, ya, tidak dapat ditambal. Nah, kalau
mohon maaf, saya tidak bermaksud merendahkan profesi lain ya. Itu dulu guru-guru kami sering mengatakan, kalau seorang sarjana meninggal, seorang sarjana meninggal itu akan banyak muncul sarjana-sarjana yang lain. Tapi ketika seorang ulama meninggal, belum tentu ada yang menggantikan posisi itu. Sampai Nabi dalam sebuah hadis itu mengatakan, meninggalnya seorang ulama itu lebih ringan bagiku, katanya. Itu lebih berat bebannya bagiku dibandingkan dengan meninggal satu kabilah, satu suku. Oh, itu mungkin kalau di pasukan itu, apalagi kalau sudah setingkat jenderal kan, gitu ya, dia memiliki bobot yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kajian kita pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada bulan lalu, yaitu membangun integritas diri dengan meneladani akhlak Nabi. Ini bagian kedua. Dan pada hari ini kita akan fokus membahas tentang al-ihsan, tentang ihsan. Kita sering mendengar sebagian khatib itu ketika khutbah ia mengutip Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yaitu firman Allah yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan, serta wa ita'i dzil qurba, dan berbuat baik kepada zil qurba. Kita akan ambil satu kata kunci di sini adalah al-ihsan. Nah, kalau setelah kita nanti telusuri, kita melihat bahwa al-ihsan itu boleh jadi saat ini secara faktual, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan sesuatu akhlak yang dirasa mulai asing. Justru hal ini sering terlihat dalam kehidupan orang lain, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sering menyebut, oh ternyata kenapa ya mereka dalam tanda petik lebih islami, gitu ya. Nah, inilah yang barangkali saya kira perlu kita kaji ulang ya, tentang al-ihsan ini, supaya dia kembali menjadi kekayaan kita yang sangat berharga. Ini diyakini oleh Dr. Amr Khalid di dalam Akhlakul Mu'min, bahwa kata beliau, akhlak ini sungguh mulai terasa hilang di antara sesama kaum muslimin. Apalagi dalam situasi ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi seperti sekarang ini. Kadang-kadang yang muncul itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih emosional ya. Gampang marah, mudah menuduh orang, mudah menjustifikasi, menghukumi orang, gitu ya. Itu ketika seseorang misalnya dikop dalam tanda petik, ya, itu dia mengalami musibah terkena COVID itu, lalu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang mesti kita jauhi, ya. Bahkan yang patut kita waspadai lagi yaitu beredarnya berita-berita fitnah-fitnah yang bersumber dari hal yang kurang mendasar. Jadi dalam hal ini itu termasuk sesuatu yang tidak ihsan.
Karena itu maka mari kita lihat kembali. Allah Ta'ala tadi telah menegaskan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan ihsan. Di sini memang ada dua kata kunci yang saya kira perlu kita pahami secara singkat. Apa itu adil? Mungkin secara sederhana dapat kita bahasakan. Adil itu adalah proporsional. Kalau istilah, kalau definisi sebagian ulama, wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh sederhana, harga kopiah ini tidak lebih mahal dari sepatu kita. Tetapi tempatnya tetap di kepala. Walaupun sepatu lebih mahal, tetap tempatnya di kaki. Itu proporsional, itu adil. Dalam hal memberikan penilaian, misalnya begini, adil itu, kalau seseorang berbuat baik kepada kita, nilainya katakanlah 8, lalu kita balas kebaikannya dengan nilai yang sama, itu namanya baru adil, ya, baru adil. Sedangkan kalau seseorang berbuat baik kepada kita, nilainya 8, kemudian kita balas dia dengan 9 atau minimal 8,5, maka itu namanya ihsan. Maka perintah Al-Quran kepada golongan tertentu yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita bukan hanya adil, tapi bahkan harus ihsan. Innallaha ya'murukum, ada ayat mengatakan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Di surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 36 tidak salah. Ada firman Allah yang mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi ihsan kepada kedua orang tua kita idealnya tidak cukup hanya berlaku adil, tapi kepada mereka harus berbuat ihsan. Karena itu ada yang mengatakan ihsan itu adil plus, katanya gitu. Adil plus. Inilah. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya al-ihsan? Ahli bahasa mengartikan al-ihsan itu maknanya adalah al-itqan. Al-itqan. Apa itu al-itqan? Al-itqan itu melakukan sesuatu secara sempurna. Bahkan ada yang mengatakan excellent. Life be ada ungkapan life must be excellent. Gitu ya. Jadi hidup itu harus sempurna. Gitu. Hidup itu harus sempurna. Atau minimal yang disebut ihsan itu yaitu apa? Melakukan sesuatu tidak serampangan, tidak asal-asalan. Contoh misalnya sederhana, ketika kita berwudu dalam sholat, tidak asal wudu. Apalagi kalau istilah di kampung saya, itu guru ngaji sering berkata, sing bener atuh wudu teh ulah jiga kadal mentas. Sakocepat lah gitu. Jadi ihsan dalam berwudu, ihsan dalam beribadah, artinya ketika sholat kita lakukan dengan sebaik mungkin, tidak asal sholat. Dengan kata lain, seseorang minimal dikatakan berbuat ihsan itu melakukan sesuatu
tidak asal-asalan. Itu namanya ihsan. Maksimalnya adalah apa? Maksimalnya adalah melakukan sesuatu secara excel, secara sempurna. Wah, ini itulah al-ihsan. Jadi al-itqan, kata para ulama, al-itqan yaitu melakukan sesuatu secara sempurna, secara baik, tidak asal-asalan. Jadi tidak asal-asalan dalam bekerja, tidak askar. Maaf ketika bertutur kata, tidak asbun. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Mungkin kalau dalam konteks sekarang, kalau kita posting, kita kirim, ya, postingan juga tidak asal posting. Nah, orang berkata kalau di media ahli media mengatakan itu minimal lakukan dulu sharing sebelum sharing. Ini penting, Pak. Ya. Sharing sebelum sharing, sebelum share disaring dulu. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran kan disebut namanya tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa satu berita, fatabayyanu, hendaklah kamu melakukan tabayyun terlebih dahulu. Dalam arti tabayyun di situ adalah memastikan terlebih dahulu benar tidaknya berita itu. Nah, jadi yang dimaksud fasik di dalam konteks ayat ini bukan fasik dalam arti akidah, tapi fasik dalam arti ketika seseorang berperilaku secara tidak adil terhadap suatu pemberitaan. Itu istilah sekarang namanya subjektif. Ya, subjektif. Ini kalau subjektif. Nah, jadi itqan al-a'mal, kita berusaha untuk sempurna dalam bekerja, dalam bermuamalah, dalam berbicara. Ini merupakan inti dari akhlak Islam. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu", sesungguhnya Allah mencintai. Allah cinta. Idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Sesungguhnya Allah mencintai idza amila ahadukum, apabila beramal salah seorang di antara kamu amalan, satu perbuatan, satu amal, ayyukinahu, dia beramal secara sempurna. Jadi, subhanallah, ini setiap kita kan serendah apapun ya, obsesi kita itu, cita-cita kita itu pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini jelas sekali, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani antara lain di dalam Mu'jamul Awsat. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kamu beramal dengan suatu amal, lalu dia lakukan secara sempurna, secara baik. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, lakukanlah sesuatu secara baik, secara sempurna, secara ihsan. Minimal melakukan sesuatu tidak asal-asalan. Inilah saya kira di antara kiat dasar yang harus kita mulai sadari kembali. Jadi seorang muslim itu melakukan sesuatu itu betul-betul secara serius gitu ya. Mohon maaf dalam hal ini kadang-kadang saya iri. Nah, justru dalam konteks ini dalam tanda petik ya, orang lain itu lebih terlihat lebih Islami. Misalnya orang Jepang, Pak. Orang Jepang itu mereka kalau melakukan sesuatu itu sangat luar biasa ya.
itu perfect gitu ya. Itu terutama dalam kehidupan bermuamalah. Karena itu sangat wajar kalau produk teknologi mereka itu sangat diperhitungkan dunia. Dan sekarang disusul dengan bangsa yang lain seperti Korea ya. Karena itu produk-produk yang dipergunakan oleh sebagian besar itu sekarang adalah antara lain produk-produk dari negara-negara itu. Mengapa? Karena mereka ihsan, mereka melakukan sesuatu itu secara serius. Itu secara serius, secara sempurna, tidak asal-asalan. Nah, berkaitan dengan hal ini, mari kita lihat seberapa penting tentang kita menerapkan al-ihsan ini. Kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran. Tadi yang pertama di surat An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, dan seterusnya. Di sini kita patut menekankan sebuah kata kunci, yaitu apa? Ya'muru. Kita diperintah untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Berlaku adil dan berbuat ihsan. Ini. Jadi kita diajak untuk merenung ya, bahwa berlaku adil dan berbuat ihsan itu adalah sesuatu yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam ayat yang lain tentang keutamaan al-ihsan itu antara disebutkan wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang wal kaziminal ghaidh, yang mampu mengendalikan hawa nafsu, emosi. Ini saya kira dalam kondisi sekarang ini kita benar-benar dituntut untuk pandai melatih emosi kita. Kalau dalam konteks kecerdasan ini yang sering disebut namanya kecerdasan emosional. Jadi cerdas emosional itu setidaknya ketika seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Wal kaziminal ghaidh. Nah, di sini sebelum kita menumbuhkan rasa empati dan simpati itu, maka terlebih dahulu kita harus dilatih untuk mengendalikan emosi kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ada satu riwayat, satu ketika Rasulullah SAW beliau menyaksikan semacam pertandingan gulat. Ya. Kemudian ketika itu Siti Aisyah yang diajak serta oleh beliau itu mengungkapkan, mengekspresikan kekagumannya. Wah, hebat ya, luar biasa. Kemudian Nabi memberikan semacam second opinion. Itu ya, pandangan kedua. Beliau lalu berkata, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat, orang yang gagah perkasa itu orang yang dapat bukan orang yang dapat mengekspresikan, menampilkan kekuatannya secara fisik. Kalau istilah pepatah kita, sanes jalmi anu otot, bukan orang yang otot, kawat, tulang baja, urat besi. Ya. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang benar-benar kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Wal kadziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan dia adalah orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Jadi orang yang berbuat ihsan itu namanya adalah muhsin. Oh, jentet pamipa muhsin mah pasti.
Ada Pak Muhsin di sini, teman saya ada Pak Muhsin. Jadi kalau Pak Muhsin itu harus selalu identik dengan ihsan. Ya. Muhsin. Ya. Dalam ayat yang lain, lihat surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Allahu Akbar. Coba apa yang paling kita harapkan dalam situasi sekarang terutama? Salah satu yang kita harapkan adalah dekatnya rahmat Allah kepada kita. Dalam doa itu kan saya sering bahkan diulang-ulang, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Di akhir surat Al-Baqarah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, warhamna, sayangi kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi salah satu hal yang paling diharapkan dalam kondisi sekarang ini, selain kita merasakan diri dilindungi oleh Allah, juga kita berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin dekat dengan rahmat Allah, maka selalulah kita berbuat ihsan. Ini ya. Lakukan segala sesuatu dengan baik, insya Allah. Nggak usah yang mewah-mewah dulu lah. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil ya. Punten ibu-ibu, bahkan ada satu riwayat dalam sebuah hadis, seorang istri di dalam rumahnya dia akan dapat berebut perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika dia berbuat ihsan terhadap sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Ketika dia merubah suasana rumah dengan sesuatu yang lebih diharapkan, lebih nyaman, lebih menyenangkan, yang lebih betah, maka secara tidak langsung dia akan mendapat merebut perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada ihsan seorang istri. Ya seorang istri. Pak Haji misalnya ingin mendapatkan tiket surga. Ada hadis mengatakan, barang siapa yang mempunyai 2 saudara perempuan atau 2 anak perempuan, seorang ayah yang berbuat ihsan kepada 2 anak perempuannya atau 2 saudari perempuannya, maka dia sangat berpeluang mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Insyaallah. Ini hadis. Jadi ihsan. Nah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Lalu siapa lagi? Apalagi keutamaannya orang yang berbuat ihsan? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Dan bersabarlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi termasuk di antara akhlak ihsan adalah kita sabar. Sabar. Jadi sabar itu dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai bagian dari ihsan. Ya. Tapi tentu saja saya sering mengulang-ulang penjelasan bahwa yang dimaksud sabar itu bukan berarti orang yang payah.
sanes orang yang lemah sabar itu. Justru orang yang sabar itu sejatinya adalah orang yang kuat. Habsun nafsi, kuat mengendalikan diri, kuat menahan diri. Kuat menahan diri melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan syariat dan akal sehat, dan kuat mengendalikan diri untuk menahan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan akal sehat. Karena itu aktualisasi sabar itu disebutkan antara lain oleh para ulama, yang disebutkan yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kita untuk melaksanakan ibadah, apalagi sholat subuh, itu luar biasa tantangannya. Karena itu dibutuhkan kekuatan kesabaran. Ada doa, katanya doa versi sunnah untuk menguatkan kesabaran ini. Itu Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Ada versi yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika minal akdar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akdar. Ini as-sabru fit ta'ah. Yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah. Ini terutama untuk generasi muda. Tapi sekarang mah generasi tua juga luar biasa. Itu as-sabru anil maksiyah, sabar menghindarkan diri, menjauhkan diri dari berbuat maksiat. Contoh yang paling sukses dalam kitab suci Al-Quran siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini contoh orang yang sukses, sabar menjauhi, menghindari maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru fil musibah. Ini yang sering kita sabar dalam menghadapi musibah. Dan satu hal, ini penting digarisbawahi ini, terutama oleh generasi milenial, yaitu sabar yang ketiga, yang keempat, yaitu apa? Sabar dalam menjalani proses kehidupan. Sabar dalam menjalani proses kehidupan. Sebab kalau dengan perubahan hidup yang sangat cepat, revolusi sosial sekarang ini, kan segala sesuatu didapatkan dengan secara cepat. Kadang-kadang efeknya apa? Banyak orang yang tidak mau menjalani sesuatu secara prosedural. Prosedural. Dr. Ahmad Khalid mengilustrasikan dalam satu penjelasan yang lainnya, ketika beliau menjelaskan tentang sobat, beliau menjelaskan begini. Coba lihat, rangkaian Asmaul Husna yang paling akhir adalah as-sabur. Coba lihat, as-sabur. Apa maknanya? Maknanya minimal ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sabar menahan dirinya untuk tidak segera menjatuhkan hukuman kepada manusia. Kalau Allah tidak sabar dalam hal ini, habislah kita. Habislah kita. Tapi yang terpenting adalah yang kedua, Allah Ta'ala mencontohkan dengan as-sabur ini, walaupun dia maha kuasa, dia maha segala-galanya, maha berkehendak, yang jika dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah baginya berkata, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah baginya berkata kun fayakun. Tetapi biarpun Allah maha berkuasa demikian, dalam banyak hal, terutama yang menyangkut apa yang disebut oleh para ulama sebagai sunnatullah, Allah mencontohkan, dia menciptakan segala sesuatu itu secara prosedural, secara bertahap.
Misalnya Allah nyatakan tentang bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Allah jelaskan, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, yaitu dalam 6 hari. 6 hari. 6 hari di sini bukan hari-hari yang kita jalani sekarang, 1 hari 24 jam, bukan. Tapi bayangkan saja, kalau 1 hari itu kan dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Bahkan 1 hari itu ada dikatakan 50.000 tahun. Jadi kalau misalnya kita ambil jalan tengahnya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti Allah ciptakan langit dan bumi selama 6000 tahun. Apa ini maknanya? Bukan berarti Allah tidak berkuasa menciptakan itu secara seketika, tetapi di sini Allah hendak memberikan pelajaran berharga bagi kita sebagai manusia, bahwa dalam kehidupan nyata justru banyak hal yang harus kita lalui, yang harus kita jalani secara prosedural. Inilah dibutuhkan namanya kesabaran. Pepatah orang Padang kalau tidak salah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Dalam ungkapan bahasa Arab ada ungkapan begini, Pak. Wa ma lazzat illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali yang diperoleh setelah berlelah-lelah. Setelah berlelah-lelah, bercapek-capek. Inilah makna sabar. Jadi sabar wasbil, dan kuatkan bersabarlah kamu. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Yang terakhir, ini terakhir dibatasi karena kalau kita kaji secara detail, secara mendalam, tentu butuh waktu yang lebih banyak. Tapi nanti barangkali bisa dikembangkan melalui sedikit ada dialog ya. Yang terakhir, yaitu ada ayat yang sering kita baca, terutama ketika kita membaca surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Artinya apa? Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan. Ini sekaligus membantah satu pernyataan yang seringkali kita salah pahami, yaitu apa? Ada ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Bahkan ada yang mengatakan bukan lagi air tuba katanya, dengan air rasa. Itu hanya ada, boleh jadi itu hanya ada dalam kamus kehidupan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan. Saya tadi di rakaat yang kedua baca surah Az-Zalzalah. Ayat-ayat yang selalu menyentuh kita di situ. Itu nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ketika kita membutuhkan, di situ tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali amal kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Menarik tafsiran Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ayat ini. Jangan khawatir ketika seseorang berbuat baik, pasti dia akan melihat buah dari kebaikan itu. Hanya saja di dunia terkadang Allah tidak segera memperlihatkan. Berbeda dengan ketika orang berbuat, ketika seseorang berbuat tidak baik. Ya, gitu. Jadi
Disinilah Allah terkadang menguji kaum beriman itu, menguji kaum beriman ketika dia berbuat baik. Kenapa balasannya itu tidak segera diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara ketika ada orang yang kurang baik, ketika dia beramal baik, maka seakan-akan Allah segera perlihatkan buat kebaikan. Nah, ketahuilah bahwa cepat atau lambat itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada satu tulisan saya baca di media sosial. Nah, itu ada satu tulisan tentang seorang wanita yang satu ketika menolong seorang anak, ya, seorang anak yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan, lalu ditolongnya dengan penuh keikhlasan, yaitu dengan segelas air susu. Segelas air susu. Itu kisah itu sangat populer. Hingga singkat cerita, suatu saat sang ibu itu mengalami sakit, lalu ia dirawat di sebuah rumah sakit. Kemudian Allah mempertemukan, ya, dengan seorang dokter yang sangat baik. Ia rawat ibu itu dengan sangat baik. Kemudian selepas ia keluar dari rumah sakit, ia sangat kaget. Ternyata seluruh biaya rumah sakit yang semula sangat dikhawatirkannya sudah dilunasi sepenuhnya oleh sang dokter itu. Siapa sebetulnya dokter ini? Ya, seseorang yang menjadi dokter ini, rupanya dia adalah seorang anak yang beberapa tahun yang lalu itu pernah ia tolong dengan segelas susu. Siapa katanya yang membayarkan ketika ketemu dengan orang itu? Biaya rumah sakit ibu sudah dibayar dengan segelas air susu. Jadi why the good thing happen to good people? Ada ungkapan kita bahasa Inggris. Mengapa orang yang selalu berpikiran baik dia akan selalu menjadi orang yang baik? Why the good thing happen to good people? Mengapa orang yang selalu berpikiran baik, selalu berniat baik, dia pasti akan selalu menjadi orang yang baik. Ada pepatah mengatakan, teman saya sambil ngobrol-ngobrol di jalan, saya dinasehati oleh orang tua saya, kalau bisa kamu anak-anak bapak, gitu kata, kamu jangan tanggung-tanggung untuk hidup, jadilah seperti berlian. Jadilah kamu seperti berlian. Sebab yang namanya berlian dilumuri bagaimanapun dia. Walaupun ditaruh di tempat yang kotor, apalagi di tempat yang bersih, maka sekali berlian tetap berlian. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali adalah ihsan. Jangan pernah ragu kita berbuat kebaikan. Itu saya kira ini kesimpulan kita, ya, kesimpulan kita dalam kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi khususnya bagi saya pribadi, juga bagi jamaah sekalian, ya. Semoga kita dalam situasi yang sesulit apapun, kita tidak pernah berkurang semangat kita untuk berbuat kebaikan. Ada satu postingan yang sangat menghentak. Ketika kita katanya dengar berita-berita media tentang corona, kita begitu heboh, begitu takut, begitu panik. Tetapi mengapa ketika Al-Quran, Allah Ta'ala dan Rasulnya berulang-ulang memberitakan kepada kita tentang neraka, tapi seolah-olah kita santai-santai saja. Inilah saya kira penting kita menyemangati hidup kita dengan nilai-nilai ihsan, ya. Kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kehilangan kita. Barangkali ada
pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan kalau ada. Mangga. Mari Bapak, Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, disilakan. Mangga Bapak. Nah, ini spontanitas saja. Waalaikumsalam. Kebaikan selalu dimulai dari pikiran baik. Nah, tadi pikiran prosedural itu menjaga supaya selalu berpikir prosedur. Itu bagian betul. Sebab tadi kan dikemukakan bahwa semua orang ingin melihat hasil. Tapi kalau untuk mencapai kebaikan harus selalu prosedural. Dan ini selalu dimulai dari pikiran. Sebenarnya pikiran kita itu bergulat terus, bergulat sangat memahami dan banyak untuk taat pada